Pemirsa, industri otomotif ramah lingkungan kini semakin berkembang. Mulai dari mobil dengan sistem hybrid, kemudian ada plug-in hybrid, dan mobil full listrik. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda pemirsa melihat mobil listrik karya anak bangsa. Dan ada yang menarik, salah satu mobil listrik karya anak bangsa tersebut, sumber tenaga listriknya bukan dari baterai, melainkan dari hidrogen dan oksigen yang kemudian di-convert menjadi tenaga listrik. Penasaran seperti apa mobilnya? Perkenalkan, ini dia mobil fuel cell karya anak bangsa. Electric vehicle atau EV kini mulai sering kita temui. Mulai dari transportasi umum seperti bus, kendaraan niaga, dan berbagai jenis mobil dan motor listrik yang melintas di jalan maupun dijual di berbagai pameran. Tak mau ketinggalan dengan perkembangan dunia otomotif, BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional juga membuat kendaraan ramah lingkungan, yaitu mobil listrik. Namun berbeda dengan kendaraan listrik pada umumnya, karena karya anak bangsa ini sumber tenaganya tidak berasal dari baterai, melainkan dari hidrogen yang diproses ke dalam fuel cell. Secara sederhana, fuel cell merupakan peranti yang menciptakan listrik dari bahan baku hidrogen dan oksigen. Di dalam fuel cell inilah hidrogen dan oksigen bertemu, lalu reaksi kimianya menghasilkan energi listrik. Energi listrik tersebut kemudian dialirkan ke motor listrik dan menggerakkan kedua roda belakang. Mobil ini terbilang sangat ramah lingkungan karena tidak menghasilkan gas emisi buang atau polutan, melainkan hanya H2O atau air yang berasal dari reaksi kimia oksigen dan hidrogen, sehingga air tersebut juga aman jika menetes di jalan atau menguap di udara. Ya pemirsa, ini adalah saat yang saya tunggu-tunggu, yaitu saya akan mencoba mengemudikan mobil ini. Bagaimana sensasi test drive dengan mobil fuel cell ini? Yuk, kita lihat. Mobil yang saya kendarai ini memiliki tabung hidrogen dengan muatan 295 liter. Untuk perjalanan dalam kota, 2 liter hidrogen kurang lebih dapat menempuh jarak 1 km. Mobil berpenggerak roda belakang atau rear wheel drive dengan transmisi otomatis ini hanya bisa mencapai kecepatan maksimal 20 hingga 30 km per jam. Namun, seperti mobil listrik pada umumnya, kendaraan ini sangat hening karena tidak ada proses pembakaran bahan bakar layaknya mobil konvensional yang menggunakan bensin. Karena kendaraan hidrogen jantungnya itu fuel cell. Nah, dengan penguasaan fuel cell ini tentu saja seperti kendaraan listrik kita menguasai baterai. Nah, kalau kendaraan hidrogen kita harus menguasai fuel cell-nya itu sendiri. Nah, fuel cell sudah kita lihat bahwa industri di dalam negeri pun bisa membuat. Nah, inilah yang akan kita akselerasi ke depan agar TKDN ini bisa makin tinggi. Pengalaman kita membuat fuel cell itu sendiri, TKDN-nya sudah hampir mencapai 60%. Nah, tapi dalam skala mass production-nya itu yang belum masuk. Sehingga kalau kita sekarang dapatkan itu skala prototype ya. Nah, ke depan mungkin skala mass production. Pemirsa, setelah saya menggunakan mobil fuel cell, kali ini saya akan mencoba menggunakan mobil di samping saya ini. Ini adalah mobil full listrik juga, namun menariknya mobil ini sebelumnya menggunakan bahan bakar fosil atau bensin. Kemudian dikonversi menjadi mobil full listrik. Keren banget ya. Kalau gitu kita langsung aja coba. Yuk. Berbeda dengan mobil fuel cell, mobil listrik ini memiliki konsep off-road karena tenaga listrik menggerakkan ke semua roda atau four-wheel drive. Selain itu, kecepatan maksimal mobil ini juga lebih tinggi, yaitu bisa mencapai 50 hingga 60 km per jam. Jika pengembangan mobil ini telah selesai dan lulus tes dari Kementerian Perhubungan untuk melintas di jalan raya, mobil ini pun kedepannya akan dilirik pecinta off-roader karena dapat melintas di berbagai medan. Oke, saya sedang berada di dalam mobil listrik ini. Memang karena basicnya ini mobil off-road pemirsa dan masih dalam pengembangan, jadi mobil listrik ini belum sesenyap, belum sekedap mobil listrik pada umumnya. Tapi ya konsepnya hampir sama dengan mobil listrik pada umumnya.
kalau kita buka sedikit gas atau kita injek sedikit gas, tenaga langsung direct atau tenaga itu langsung keluar secara otomatis tanpa delay seperti menggunakan mobil konvensional pada umumnya yang masih menggunakan bensin. Tapi ini cukup bagus ya, inovasi-inovasi anak bangsa yang kita harapkan akan terus berkembang sehingga bisa bersaing juga dengan industri-industri otomotif di luar negeri. Mobil-mobil listrik karya anak bangsa ini masih berupa prototipe. Meski demikian, pengembangan dan penyempurnaan akan terus dilakukan hingga kendaraan-kendaraan ini layak melintas di jalanan. BRIN atau Badan Riset Inovasi dan Nasional juga membuka pintu bagi siapa saja yang ingin memberikan dukungan atau bekerja sama dalam menyempurnakan kendaraan ramah lingkungan ini. Ya pemirsa, mobil-mobil listrik karya anak bangsa seperti ini sebaiknya mendapatkan dukungan dan perhatian khusus dari pemerintah agar kita tidak hanya selalu mengimpor dan menggunakan mobil-mobil listrik dari luar negeri, melainkan kita juga bisa menggunakan produk-produk dari dalam negeri. Dan ini juga berita yang baik ya, karena ini mungkin juga bisa menjadi langkah awal bagi anak-anak bangsa untuk bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan otomotif raksasa. Sehingga kedepannya kita harapkan juga transportasi massal dan kendaraan pribadi bisa beralih menjadi menggunakan kendaraan listrik seperti ini, sehingga polusi dan juga gas emisi buang bisa kita kurangi dan lingkungan kita menjadi lebih asri. Saya Endro Pakpahan dan Fajar Agestino, Da ITV.